Selamat pagi anak-anak tercinta dan anak-anak terkasih. Mari kita mendengarkan dan melihat penjelasan dari saya tentang wawancara tema 3, subtema 3. Nah, dalam tema 3, keberagaman makhluk hidup di lingkungan ini, kita akan masuk dalam sebuah materi tentang wawancara yang nantinya berkaitan dengan tema tersebut. Maka kita sebelum masuk kaitan dengan tema tersebut, apa yang kita maksud dengan wawancara itu? Wawancara adalah kegiatan atau sesuatu kegiatan tanya jawab tentang suatu topik pembicaraan yang biasa dilakukan antara reporter dengan narasumber tersebut. Narasumber yang saya maksud tadi adalah narasumber dalam wawancara adalah yang bertugas memberikan informasi yang dibutuhkan pewawancara dengan menjawab pertanyaan. Narasumber itu adalah orang yang ditunjuk oleh suatu reporter atau seseorang yang diminta untuk memberikan suatu informasi yang dibutuhkan agar informasi tersebut dapat berguna untuk masyarakat atau untuk seseorang yang membutuhkan informasi tersebut. Nah, sebelum wawancara dilakukan, kita harus menentukan narasumber tersebut dengan tepat. Narasumber tersebut yang harus kita tentukan itu adalah apakah orang tersebut benar-benar mampu untuk menginformasikan suatu informasi kepada masyarakat. Nah, di layar sudah terlihat narasumber yang kita wawancara harus memenuhi syarat sebagai berikut. Ada 3 syarat yang harus dilakukan sebagai narasumber yang bisa dipilih dengan tepat. Yang pertama, memiliki pengetahuan di bidang tertentu yang berkaitan dengan topik wawancara. Misalnya yang pertama ini bidang pengetahuannya adalah bidang pertanian. Maka kita harus memilih narasumber yang tepat. Baik, yang pertama tadi saya lanjutkan kembali. Memiliki pengetahuan di bidang tertentu yang berkaitan dengan topik wawancara, yaitu misalnya dalam bidang pertanian, maka kita harus memilih orang yang tepat yang benar-benar mengetahui apa tentang seluk-beluk tentang pertanian. Itu salah satu contoh mengetahui pengetahuan bidang tertentu. Yang kedua, syarat yang kedua, memiliki keahlian tertentu dalam suatu bidang yang berkaitan dengan topik. Nah, kalau kita melihat syarat yang kedua, memang tadi kita contohkan dalam bidang pertanian, maka keahlian dalam bidang pertanian, maka kita juga harus mencari benar-benar narasumber yang memang ahli dalam dunia pertanian. Yang ketiga, syarat yang ketiga mengalami atau terlibat dalam peristiwa yang berkaitan dengan topik pertanian tadi. Pasti orang yang kita tanya sebagai narasumber ya harus benar-benar pernah melakukan atau mengalami apa yang kita tanyakan dalam bidang pertanian tersebut. Maka jika 3 syarat ini sudah dipenuhi, maka seseorang bisa dikatakan sebagai narasumber dalam sebuah wawancara. Baik, selanjutnya, sikap-sikap pewawancara yang baik terhadap narasumber terdapat beberapa poin yang harus kita perhatikan. Sikap-sikap yang diambil sebagai pewawancara antara lain: 1. Memperkenalkan diri kepada calon narasumber serta menyatakan maksud dan tujuan dengan jelas. Pewawancara memberikan informasi kepada narasumber, identitas pewawancara, maksud dan tujuan pewawancara,
kepada narasumber. Kedua, meminta kesediaan seseorang untuk menjadi narasumber dengan bahasa yang santun. Maka kita pewawancara menginformasikan kepada narasumber agar saat wawancara menggunakan bahasa yang santun, yaitu bahasa yang sopan dan jelas. Yang ketiga, menepati janji wawancara dengan narasumber pada waktu dan tempat yang telah disepakati. Kita sebagai pewawancara sudah membuat perjanjian waktu dan tempat, maka kita juga harus berusaha untuk menepati waktu itu dan datang di tempat yang telah disepakati untuk wawancara. Yang keempat, melayani narasumber dengan baik, misalnya memberikan makanan atau minuman saat wawancara. Nah, ketika wawancara berlangsung, maka di sela-sela waktu yang senggang, kita harus menyediakan makan atau minuman agar si narasumber tidak terlalu lelah saat memberikan informasi kepada pewawancara. Yang kelima, berbicara menggunakan bahasa yang santun dan interaktif saat wawancara. Baik kita pewawancara atau narasumber harus menggunakan bahasa yang sopan, santun. Tetapi pewawancara juga harus menata bahasa dalam sebuah pertanyaan yang interaktif berguna untuk menggali suatu informasi kepada narasumber agar mendapat informasi yang jelas pula dan lengkap. Poin keenam, mengajukan pertanyaan dengan jelas serta mengulangi pertanyaan jika narasumber kurang paham. Pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan, jika pertanyaan tersebut terlalu panjang, maka kita harus mengulang pertanyaan tersebut sampai si narasumber itu paham maksud pertanyaan itu sehingga dapat menjawab pertanyaan itu dengan lengkap. Ketujuh, tidak menyela atau memotong penjelasan narasumber saat menjawab pertanyaan. Kita pewawancara tidak perlu memotong pembicaraan narasumber ketika memberikan informasi. Narasumber memberikan informasi agar lengkap, kita harus mendengarkan dan mencatat dengan baik-baik informasi yang kita peroleh. 8. Mengucapkan terima kasih setelah melakukan wawancara. Ini adalah hal yang penting kita perhatikan sebagai wawancara, karena kita sebagai pewawancara harus melakukan hal ini, ucapan terima kasih, karena kita sudah mendapat informasi yang lengkap dari narasumber tersebut. Baik anak-anak sekalian, demikian penjelasan wawancara. Jika ada pertanyaan yang akan ditanyakan nanti dalam penjelasan berikutnya atau pertemuan saat kita Gmeet atau Zoom, saya akan memberikan penjelasan kembali dan beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan anak-anak nanti kita akan lakukan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, jaga kesehatan, dan salam sehat selalu.